berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Salam, selamat pagi adik-adik semua. Nah, kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan telah sangat baik kepada kita. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, saya akan mengajak semuanya mengambil sikap yang baik, duduk yang manis. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu God is so good. Ikuti gerakan kakak ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good. Isi lagi. God is so good. God is so berdoa. Ya Bapa, kami syukur untuk pagi hari ini, untuk pagi yang cerah yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini, kesempatan ini kami akan datang ke hadirat-Mu, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ada semangat? Kakak yakin adik-adik masih semangat. Kakak akan mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Indah
mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Halo adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita boleh mengerti firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau boleh sertai kami hingga saat ini, dan sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang akan Kak Kesha sampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada Kak Kesha dan juga teman-teman juga yang mendengarkan di rumah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkati, tolong mereka, tolong kami juga di sini Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang Kak Kesha mau tanya sama kalian semua. Siapa di sini yang pernah merasakan perasaan yang sangat takut? Siapa di sini yang pernah merasakan kehilangan? Takut, kehilangan, ataupun khawatir yang berlebihan, atau penderitaan yang sangat amat besar yang sehingga membuat kalian kecewa. Gitu, kecewa kepada orang tua atau kecewa kepada Tuhan bahkan. Ada? Nah, sekarang Kak Kesha mau cerita satu cerita yang mengisahkan bahwa Allah itu sungguh baik bagi orang ini. Siapa? Yaitu kita mendengarkan kisah tentang Ayub. Kita ikuti ceritanya ya. Iya adik-adik, kisah yang tadi Kakak Kesha mau ceritakan adalah tentang Ayub. Siapa? Betul sekali, Ayub. Nah, Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang sangat mengasihi Tuhan, yang sangat menyayangi Tuhan. Orang-orang di sekitar Ayub sangat mengenal Ayub loh adik-adik. Dia sangat menghormati Ayub. Mengapa? Karena Ayub ini punya jabatan. Ayub ini termasuk orang yang dihormati gitu ya, orang yang kaya. Dia mempunyai banyak sekali harta. Dia mempunyai 7.000 kambing domba, 3.000 unta. Bayangkan 7.000 kambing domba. Bukan hanya 1 atau 2, dia punya 7.000 kambing domba. Wow, banyak sekali ya adik-adik, 7.000. Terus dia punya juga Ayub ini punya 3.000 unta. Unta-unta yang ada punuknya itu, tahu ya adik-adik ya. Nah, itu dia punya 3.000. Bayangkan betapa luas sekali ladangnya, betapa luas sekali halaman rumahnya. Peternakan yang bisa menampung 7.000 kambing domba dan juga 3.000 unta itu. Bahkan tidak hanya itu loh adik-adik, dia juga mempunyai ratusan lembu dan keledai. Lembu itu seperti sapi gitu ya, dan juga keledai itu ratusan, saking banyaknya tidak terhitung dan tidak tercatat dalam Alkitab gitu. Nah, bahkan Allah
Allah itu sangat juga menyayangi Ayub. Mengapa adik-adik? Karena Ayub itu sangat mengasihi Allah, tadi seperti yang Kak Kesha sudah bilang di awal ya. Ayub itu sangat mengasihi Allah sehingga Allah pun juga mengasihi Ayub. Allah memberikan banyak sekali pelayan yang boleh bekerja di rumahnya Ayub. Coba bayangkan adik-adik, kalau nggak ada pelayan-pelayan di rumahnya Ayub, dia sulit sekali membantu mengurus semua peternakannya itu, mengurus semua hewan-hewannya, terus mengurus semua hal-hal pekerjaan di rumah, dia sangat kesulitan. Dan Allah memberikan pelayan-pelayan itu kepada Ayub supaya boleh membantu Ayub. Tidak hanya di situ loh adik-adik, Ayub juga diberikan keturunan yang banyak. Anak-anaknya Ayub juga banyak loh. Nah, tapi adik-adik, Allah mengizinkan Ayub untuk dicobai oleh iblis. Gitu. Ayub dicobai oleh iblis, tapi Tuhan ini, betapa Tuhan sangat sayang sama Ayub sehingga Tuhan bilang sama iblis kalau jangan sampai Ayub ini diambil nyawanya. Jadi itu syaratnya. Boleh dicobai sampai bagaimanapun juga supaya dilihat. Nah, dicobai itu supaya apa adik-adik? Dicobai supaya Tuhan mau lihat betapa setianya Ayub ini kepada Tuhan. Apakah Ayub ini setia atau tidak kepada Tuhan? Begitu. Nah, ketika Ayub maksud Kak Kesha, iblis ini diperbolehkan gitu ya, diizinkan Tuhan untuk mencobai Ayub. Nah, tapi dengan satu syarat, tadi apa? Syaratnya itu tidak boleh mengambil nyawanya Ayub. Nah, tadi di awal video Kak Kesha pernah kasih pertanyaan ya. Kak Kesha kasih pertanyaan, siapa yang di sini pernah menderita, sangat amat menderita sehingga merasakan kecewa gitu. Apakah ada? Nah, di sini Kak Kesha mau kasih tahu ya, penderitaannya Ayub yang sungguh luar biasa. Nah, Ayub ini sangat dicobai oleh iblis loh adik-adik. Adik-adik boleh baca, dibuka kitabnya di Perjanjian Lama, kitab Ayub. Ya, di Perjanjian Lama kitab Ayub. Ayub itu kitab sebelum Mazmur. Oke, sudah dibuka ya adik-adik ya. Ayub. Nah, kita akan baca di Ayub 1 sampai Ayub 2. Karena panjang, nanti Kak Kesha boleh izinkan adik-adik ini baca di rumah setelah mendengarkan firman Tuhan ini ya. Gitu. Jadi Kak Kesha mau kasih tahu kepada adik-adik semua di rumah penderitaan Ayub. Nah, penderitaan Ayub yang pertama adalah hartanya habis. Hartanya habis. Harta daripada Ayub itu tadi banyak sekali ya. Ada 7.000 unta, 7.000 kambing domba, 3.000 unta, dan ratusan keledai dan lembu. Itu semua habis. Habis dirampas orang, dicuri, mati. Semua hewan ternaknya, kekayaannya itu hilang, habis. Sudah tidak punya kekayaan. Coba di sini, kalau kita tidak punya uang, pasti otomatis kita tidak bisa makan, kita tidak bisa bayar pelayan-pelayan gitu ya. Seperti Ayub kan konteksnya dia itu tidak, dia mempunyai banyak pelayan gitu ya, dan dia tidak bisa bayar pelayannya karena hartanya habis. Itu yang pertama. Bayangkan keuangannya itu dikuras habis-habisan sama iblis sehingga Ayub tidak punya apa-apa. Yang kedua anaknya mati. Anaknya yang sungguh dikasihi oleh Ayub mati. Bayangkan, beberapa keturunannya Ayub itu mati, betapa ia sangat sayang sama anaknya dan diambil dan mati. Itu bagaimana perasaannya Ayub? Coba adik-adik, pasti sangat sedih, sangat terpukul ya. Tapi di situ tahu gak? Ayub itu sama sekali tidak mengeluh kepada Allah. Ayub sama sekali tidak kecewa kepada Allah. Dia tetap memuji Tuhan. Walaupun hartanya habis, walaupun kekayaannya habis, walaupun anaknya mati. Luar biasa sekali ya adik-adik ya.
imannya Ayub ini. Lalu yang ketiga, penderitaan yang ketiga, setelah kekayaannya habis, lalu anaknya mati, yang ketiga Ayub diberikan penyakit. Kalian tahu penyakit barah, penyakit kulit itu ya, penyakit kulit. Nah, barah ini menimpa Ayub. Jadi saking gatalnya itu kulitnya Ayub, dia sampai menggaruk kulitnya itu dengan beling. Bayangkan kalian beling ya. Di sini Kak Kesha punya seperti kertas gitu ya, kotak gini, post-it. Ini bayangkan kalau ini beling. Terus dia garuk ini kulitnya, bayangkan sampai berdarah-darah, dan itu baru hilang gatalnya. Dan tidak hanya di situ, terus timbul di kulitnya. Bayangkan kita saja yang digigit nyamuk sudah gatal banget ya, sampai marah-marah. Ini digigitin nyamuk, ya ampun gatel banget gitu, sampai marah-marah. Dan ini bayangkan Ayub yang sudah tua saat itu ya, dia sampai memiliki penyakit barah itu, diizinkan oleh Allah memiliki penyakit barah itu, sehingga dia bentol-bentol begitu ya, muncul penyakit kulit itu, dan sampai gatal-gatal, sampai gatalnya itu nggak mempan gitu ya, nggak bisa hanya digaruk pakai tangan, tapi harus pakai beling. Kalian tahu beling ya, pecahan gelas, pecahan piring kaca, gelas kaca, itu kayak kaca-kaca gitu yang sudah tidak terpakai, itu nama beling. Begitu dia sampai gatal sekali, sampai menderita sebegitunya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, nah ini luar biasa sekali. Istri satu-satunya Ayub meminta Ayub untuk mengutuki Allah. Coba yuk kita buka Ayub pasalnya yang kedua. Ayub pasalnya yang kedua ayat yang ke-9. Ayub pasal 2 ayat ke-9, Kak Kesha bacakan untuk kita semua. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow, gitulah anak-anak, gitu adik-adik. Jadi istri Ayub ini sangat geram sekali, sangat marah sekali, karena dia tidak kuat gitu ya. Istri Ayub ini tidak kuat untuk menahan semua penderitaan yang suaminya alami. Bahkan sampai-sampai istrinya bilang, kutuki aja Allahmu. Tapi ternyata adik-adik, Ayub berkata lain. Kita lihat ayat 10 ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bayangkan adik-adik, ketika di dalam masa penderitaan itu, Ayub sama sekali tidak mengutuki Allah. Ayub sama sekali tidak benci kepada Allah. Bahkan justru dia memarahi istrinya karena istrinya menyuruhnya untuk mengutuki Allah. Luar biasa sekali ya imannya Ayub ini. Selanjutnya yang terakhir penderitaannya adalah sahabat-sahabat Ayub datang kepadanya dan sangat bersedih melihat keadaan Ayub. Namun apa adik-adik yang terjadi? Yang terjadi adalah Ayub malah mendoakan sahabat-sahabatnya supaya sahabat-sahabatnya tetap memiliki iman kepada Tuhan. Dan akhirnya setelah penderitaan-penderitaan yang Ayub alami selama itu, Tuhan melihat kesetiaannya Ayub adik-adik. Tuhan sangat melihat kesetiaannya Ayub yang sama sekali tidak mengutuki Allah, yang sama sekali tidak kecewa kepada Allah. Bayangkan penderitaan yang sangat berat yang dialami oleh Ayub, Ayub sama sekali tidak kecewa kepada Allah. Luar biasa sekali ya adik-adik. Di sini Kak Kesha dan kakak-kakak guru sekolah minggu lainnya mengajak kalian adik-adik yang di rumah untuk boleh belajar dari Ayub. Ya, Ayub ini sangat setia sekali kepada Allah, bahkan di tengah penderitaannya pun dia tetap setia kepada Allah. Ini sangat berat adik-adik. Kak Kesha juga percaya, Kak Kesha juga merasakan ini berat sekali ya, berat sekali dimana kita
tengah-tengah penderitaan kita harus tetap percaya sama Tuhan, harus tetap beriman kepada Tuhan. Tapi Kak Kesha percaya juga bahwa Allah akan menolong Kak Kesha dan adik-adik di rumah untuk semakin memiliki iman yang baik, iman yang taat dan percaya kepada Tuhan. Dan ingat selalu bahwa Allah itu selalu baik. Ya, tema hari ini adalah Allah selalu baik. Allah selalu baik, ingat selalu ya adik-adik ya, Allah selalu baik dimanapun di kondisi kita, Allah selalu baik. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang boleh Kak Kesha sampaikan. Namun sebelumnya ada ayat hafalan yang harus kita hafalkan. Kita buka kitab Mazmur pasal 145. Mazmur 145 ayatnya yang ke-14. Mazmur 145 ayat 14 Kak Kesha bacakan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Oke, itu ayat hafalan kita minggu ini ya. Oke, adik-adik semua, demikianlah firman Tuhan. Mari kita lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami kembali bahwa di tengah penderitaan kami yang kami alami saat ini itu tidak seberapa Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu baik, Allah selalu baik dalam hidup kami dan selalu memberikan pertolongan untuk kami. Kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami selalu percaya bahwa Tuhan yang selalu akan menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau melanjutkan ibadah kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Kesha. Kiranya firman Tuhan telah disampaikan, kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita menyanyikan sebuah lagu Tiada Berkesudahan. Persembahan ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami dan kami berdoa Tuhan untuk aktivitas kami dalam satu minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati juga untuk papa mama yang sentiasa membimbing kami. Kiranya Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.